itu adalah panah yang menuju G. Tapi gimana Kak caranya kalau misalnya kita mau 7 aja, biar yang lain kebagian? Nah, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Indah Sururi. Udah lama banget kita nggak pernah bikin konten lagi seputar psikotes, seputar si pencatar, ataupun seputar lain-lainnya. Pada saat ini kita bakalan bahas tentang pepikostik ya. Ini pepikostiknya berlaku untuk psikotes apapun itu. Tidak menutup kemungkinan, bukan berarti ini psikotes buat taruna doang, enggak. Tapi juga buat kalian yang mau melamar kerja, buat kalian yang mau daftar polisi, daftar tentara. Nah, semua psikotes itu pada dasarnya sama ya. Jadi pepikostik ini biasanya kebanyakan di tes untuk kerja, tes untuk buat pendidikan seperti STIS, STAN, dan lain-lain. Oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Jadi di sini ada pengertian dari pepikostik, cuman ini just to know aja, nggak perlu kalian hafalin apa gimana-gimana banget, enggak. Ini cuman just to know, jadi kita langkain aja yang ini. Terus tes ini tuh sebenarnya salah satu untuk kepribadian kalian. Nah, kalau misalnya kalian yang udah pernah belajar tentang EPPS, kepribadian, dan lain-lain, nah pepikostik ini sama. Pepikostik ini juga tidak ada jawaban yang salah, semuanya benar. Di sini hanya ingin dilihat tentang kepribadian kalian, terus mengenai profil individu yang baik dari segi tipologi kepribadian kalian, maupun dalam konteks pekerjaannya. Jadi di sini kalian dinilai nih, kepribadian kalian cocok nggak nih sama jurusan ini, cocok nggak sama pekerjaan ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini ada 7 yang disangkut pautkan dengan pepikostik. Yang pertama adalah kepemimpinan atau leadership, terus arah kerja, aktivitas kerja, relasi sosial, gaya bekerja, sifat temperamen, dan posisi atasan dan bawahan. Nah, langsung aja nih kita ke contohnya ya. Jadi di sini udah ada beberapa garis seperti ini. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian gimana sih cara si tim penilai ini buat ngenilai kalian, ngenilai hasil jawaban kalian. Sebelumnya aku mau disclaimer, di sini bukan berarti jawaban aku yang paling benar, enggak, tetapi ini tergantung kebutuhan kalian. Jadi di sini aku hanya bakalan nge-sharing ke kalian gimana sih cara penguji untuk menilai hasil jawaban kalian, karena di antara 90 nomor ini dan misalnya ada 1000 peserta tes, itu nggak mungkin dicek satu-satu kan. Nah, di sini aku bakalan ngasih tahu kalian gimana cara si tim penilai ini ngenilai hasil kerja kalian tanpa harus membaca semua soal-soalnya gitu. Jadi di sini udah ada G, L, I, T, V, S, dan sebagainya. Pertama adalah ini time started-nya di sini, terus nama dan tanggal. Nah, biasanya ini tuh dikerjakan dalam waktu 35-40 menit. Total soalnya itu ada 90 nomor. Sebelum aku ke cara pengerjaannya, aku bakalan jelasin dulu nih apa arti G, L, I, T, V, S, R, D, dan lain-lain ini. Kalau kalian udah pernah belajar EPPS, kalian pasti paham dengan cara kerjanya. Kalau misalnya kalian mau nonton EPPS, langsung aja klik di atas ini. Nah, di situ udah bakalan aku cantumin link buat ke EPPS-nya. Nah, teman-teman, ini dari kode-kode tadi. Di sini ada N, itu penyelesaian pekerjaan, ada G, peran kerja keras, ada A, keinginan berprestasi, ada L, D, kepemimpinan, keinginan mengawasi orang lain, mudah mengambil keputusan, tempo kerja, stamina, kebutuhan untuk diperhatikan, lingkungan sosial, kebutuhan untuk memiliki kelompok, butuh pendekatan dan kasih sayang, kedekatan dan kasih sayang. Dan R, kebutuhan akan teoritis, minat bekerja dengan detail, kebutuhan akan keteraturan, kebutuhan akan perubahan, ketahanan emosi, kebutuhan akan ketahanan konflik, kebutuhan untuk membantu atasan, dan kebutuhan akan aturan dan supervisi. Jadi ini singkatan-singkatan dari kode-kode tadi. Ini tergantung kalian mau pilih yang mana untuk ditinggikan. Misalnya kalian mungkin yang mau masuk IPDN, kalian pilih L, kepemimpinan, untuk ditinggikan. Nah, di sini bakalan aku kasih tahu cara pengerjaannya seperti apa. Oke teman-teman, jadi cara kerjanya adalah semua yang vertikal itu adalah option A. Jadi soalnya itu hanya ada 2 option, antara A dan B. Kalian pilih tergantung kepribadian kalian. Semua yang vertikal itu adalah A, dan semua yang miring itu adalah B. Jadi kalau kalian misalnya pilih option A, kalian lingkarin yang semua yang vertikal ini. Jadi misal nomor 11A, kalian lingkarin yang vertikal, 21A kalian lingkarin yang vertikal. Sedangkan kalau kalian mau pilih option B, kalian yang miring semua yang kalian pilih. Misalnya nomor 52, kalian pilih B, pilih yang miring.
nomor 41 kalian B pilih yang miring, atau enggak nomor 44 misal kalian pilih B-nya itu pilih yang miring. Nah, semua yang vertikal ini tuh option A. Jadi kalau misalnya kalian pilih option A, kalian pilih yang ini. Tapi kalau misalnya kalian pilih option B, kalian pilih yang miring seperti ini. Oke, selanjutnya Kak, gimana cara kita untuk meninggikan poin yang kita inginkan? Oke teman-teman, jadi di sini tuh poin maksimalnya adalah 9. Jadi kalau misalnya kalian mau memaksimalin itu 9, tapi ini aku nggak saranin banget karena kalau kalian 9 berarti ada beberapa poin yang kosong jadinya. Misalnya G mau 9. Kalau misalnya kalian G mau 9, otomatis semua panah yang mengarah ke G itu harus kalian pilih. Ini kan ini adalah panah-panah yang mengarah ke huruf G. Jadi kalian harus pilih 51A, 61A, 71A, dan 81A. Nah, itu adalah panah yang menuju G. Tapi gimana Kak caranya kalau misalnya kita mau 7 aja, biar yang lain kebagian. Nah, ini aku hapus dulu. Kalau kalian mau 7-nya, 7 aja, berarti kalian pilih aja 7 dari sini. Misal 1A, nomor 11 enggak A, kalian mau pilih B boleh. Nomor 21A, nomor 31A, nomor 41A, misalnya nomor 61 lagi A, 71A, 81A. Otomatis yang lainnya kalian pilih B. Nah, 11 kalian pilih B, B itu adalah mengarah ke C, berarti C dapat poin 1. Nah, ini dapat poin 7. Ini berarti kalian pilih B, B itu mengarah ke V, V berarti dapat 1. Nah, ini pembagiannya seperti ini, berarti ini cuma 7, nggak maksimal ke 9, ini dapat 1, ini dapat 1. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Oke, kita kasih contoh di bawah sini. Misalnya kalian mau pilih W. Nah, kita cari nih panah yang menuju W yang mana? Oh, yang ini. Berarti nomor 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, dan 10 itu menuju W semua. Jadi kalau misalnya kita gimana Kak kalau mau poin 9 di W? W itu adalah sesuai dengan kriteria yang akan aku daftar gitu misalnya ya kan. Nah, berarti 90 itu A, 80A, semua panah yang menuju W. A, 60A, 50A, 40A, 30A, 20A, dan 10 juga A. Nah, itu menuju di W. Gitu ya, teman-teman. Jadi 9 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, semuanya juga sama seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Di sini itu tadi udah ada ini ya, kita udah jelasin ini sebelumnya, gimana cara menjawabnya. Semua panah yang mendatar adalah A dan yang miring adalah B. Terus kita buktikan dengan contoh-contoh soal. Jadi ini soalnya udah mutlak ya teman-teman. Ini soalnya udah pasti dengan kode-kode tersebut, dengan pengertian tersebut, dan dengan penjelasan tersebut. Itu udah mutlak teman-teman. Jadi kita lihat contohnya aja. Ini udah aku bagi dengan beberapa arah kerja, terus kode-kodenya di sini. Jadi kalian tinggal lihat aja nanti. Nah, kita ambil contoh nomor 1 ini. Nomor 1 adalah A, saya adalah pekerja keras. Nah, kalau kalian pilih A, berarti kalian pilih yang mendatar. Nah, nomor 1 ini dia menuju kemana nih panahnya? Dia menuju ke G. Nah, kita lihat lagi di sini. G itu adalah apa? G itu adalah peran pekerja keras. Relate ya. Ini peran pekerja keras dan di sini adalah saya adalah pekerja keras. Berarti cocok ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pilih B, B ini kan tanda panah miring ya. Nah, dia tuh menuju mana? Menuju di E. Nah, kita lihat lagi nih, E di sini tuh apa? Nah, E di sini itu tuh peran pengendalian emosi. Nah, peran pengendalian emosi adalah saya tidak mudah murung. Benar, relate. Oke, kita lanjut ke contoh nomor 4 misalnya. Ini nomor 4. Nah, saya melakukan hal-hal yang lucu. Kalau kalian pilih A, kalian yang suka melakukan hal-hal lucu, maka kalian pilih yang tanda panah ini. Nah, tanda panah ini menuju kemana? Nah, kita ikutin tanda panahnya itu menuju ke huruf X. Nah, X itu apa? Kita lihat lagi di sini. X itu adalah kebutuhan untuk diperhatikan. Nah, kalau kalian misalnya orang yang suka melakukan hal-hal lucu, itu berarti kalian kebutuhan untuk diperhatikannya tinggi. Makanya di sini dia menuju ke X. Selanjutnya kalau misalnya gimana kalau misalnya kita pilih B? B itu kan yang panah miring ya. Kita lihat panahnya dia menuju kemana? Rupanya dia menuju ke P. Nah, kita lihat lagi di sini. P itu apa? P itu adalah
kebutuhan mengatur orang lain. Kalau misalnya saya suka mengatakan kepada orang lain apa yang harus dikerjakan. Berarti kalau kalian pilih ini, kalian tipe orang yang kebutuhan mengatur orang lain, karena kalian suka mengatakan kepada orang lain apa yang harus dikerjakan. Makanya kalian tipe orang yang kebutuhan mengatur orang lain ataupun P. Oke, kalau misalnya belum paham juga, kita misalnya contoh nomor 9. Ini adalah nomor 9. Saya ingin disukai atasan saya. Nah, kalau kalian pilih A, saya ingin disukai atasan kalian, berarti jawaban kalian A. A itu menuju mana? A itu menuju ke F. Nah, kita lihat lagi nih di sini. F itu apa? F itu adalah kebutuhan membantu atasan. Membantu atasan. Saya ingin disukai atasan saya. Nah, kalau B, saya suka memberitahu orang lain jika mereka berbuat salah. Kalau kalian milih B, berarti ini dia menuju ke huruf K. Nah, kita lihat lagi nih di sini huruf K itu apa? Kebutuhan untuk agresif. Makanya di sini saya suka memberitahu orang lain jika mereka berbuat salah. Nah, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, ini kunci jawabannya, teman-teman. Kalian bisa screenshot dan kalian cocokkan nanti dengan sebelumnya. Apakah memang benar-benar cocok apa enggak gitu. Nah, ini ada beberapa kuncinya. Sebenarnya nggak perlu sih, karena kalian kalau udah tahu cara pengerjaannya dan udah paham tentang kode-kodenya, ini nggak perlu lagi. Cuman ya nggak apa-apa lah, kalian bisa screenshot. Terus di sini juga ada penjelasan-penjelasan tentang skor-skor yang harus kalian dapatkan. Ini tergantung dengan jurusan dan apa yang bakalan kalian tempatin ataupun apa yang kalian daftar gitu. Jadi ini tinggal kalian sesuaiin aja nih. Tergantung kebutuhan kalian. Ini L, skornya 5 sampai 9, 4 sampai 0, itu udah ada penjelasannya masing-masing. Kalian bisa langsung screenshot aja. Di sini ada I, F, W, kalian bisa screenshot 1 2 3 1 2 3. Dan ini juga ada bisa kalian screenshot. Ini udah ada skor-skornya nih. Kalian bisa tentuin nih kalian mau ninggiin yang mana, rendahin yang mana. Karena di sini udah ada penjelasannya semua. Kalau skor sekian, itu penjelasannya seperti ini. Di sini ada 20 ya. Ada K dan E terakhir. Jadi di sini udah ada 3 contoh yang aku kasih ya. Nah, contoh pertama ini ada 9999900. Nah, di sini nggak bener ya, teman-teman. Karena di sini semuanya 9 nilai sempurna, tapi akan ada beberapa poin yang kosong gitu loh. Nah, kalau yang di kedua, itu 4544 semuanya rata. Kan tadi aku bilang harus diratain, jangan sampai ada yang kosong ya. Tapi kalau kayak gini juga salah, teman-teman. Jadi jangan sampai rata banget. Ini menandakan bahwa kalian itu bisa ke semua aspek, tapi nggak ada yang spesifik. Jadi kalian tuh bisa mengerjakan segala sesuatunya, tapi kalian nggak punya keahlian gitu loh. Nah, yang benar adalah yang ketiga ini. Di sini kalian bisa menampakkan apa keahlian kalian dengan meninggikan poin-poin tertentu. Nah, ini tuh contoh kalau misalnya kalian mendaftar CPNS ya. CPNS itu kan identik dengan Taruna Perhubungan, STIS, STAN, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada N, G, L, P, E, F, W. Kalian bisa lihat di sini 7, 6, 6, dan 7. Jadi ini nilai yang tinggi, sedangkan yang lainnya itu rata 4, 3, 3, 4 gitu loh. Nah, contohnya misalnya N. N di sini kan kebutuhan menyelesaikan tugas. Nah, ini cocok banget untuk kalian yang mau daftar PNS. G juga seperti itu, peran pekerja keras. Kalau L adalah peran pemimpin, kalian yang masuk IPDN cocok banget ninggiin yang L ini, peran pemimpin. Habis itu ada P, kebutuhan mengatur orang lain. Ini juga pemimpin IPDN juga nih. Nah, ini tuh yang kepemimpinan, usahakan IPDN tinggikan yang ini, LPI ini. LPI adalah kepemimpinan. Nah, terus di sini ada E. E itu peran pengendalian emosi. Ini juga harus tinggi. Apalagi untuk kalian yang daftar STAN, STIS, Sandi Negara yang memang membutuhkan konsentrasi dan emosi yang stabil gitu loh. Nah, kalau di sini ada F dan W. F itu adalah kebutuhan membantu atasan dan W itu adalah kebutuhan mengikuti aturan dan pengawasan. Jadi kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Jadi hanya itu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.